Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom. Salam sehat bagi kita, saudara-saudara yang terkasih dimanapun saudara berada hari ini. Senang bisa menyapa saudara dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, marilah kita sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita, mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, pembacaan kita hari ini terdapat di dalam Kejadian 50 ayatnya yang ke-20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setidaknya kita mengenal ada 3 kecerdasan. Yang pertama, kecerdasan intelektual. Yang kedua, kecerdasan emosional. Yang ketiga, kecerdasan spiritual. Tetapi kita mengerti dari ketiga hal ini, sepintar-pintarnya manusia, ketika ia tidak dapat mengontrol dirinya, mengontrol emosinya, maka dia akan terlihat menjadi sosok yang sangat buruk. Begitu luar biasanya tokoh Yusuf yang mampu menjembatani antara saudara-saudaranya dengan dirinya, tidak menjadikan dirinya sebagai hakim, tetapi menjadikan dirinya sebagai penolong. Ini menjadi kecerdasan yang sangat luar biasa, sehingga ketika kita melihat kepada Paulus, dia berkata salah satu dari buah-buah roh adalah penguasaan diri. Begitu luar biasanya orang-orang yang bisa menguasai dirinya. Sebenarnya ada peluang bagi Yusuf untuk membenci saudara-saudaranya, tetapi ia tidak mempergunakan itu. Tetapi ketika ia melihat situasi tersebut, ia memposisikan dirinya sebagai saudara dan juga sebagai sahabat. Ia tidak membalaskan itu. Sama seperti Tuhan Yesus Kristus yang datang ke dunia, ia datang ke dunia bukan sebagai hakim, tetapi menjadi sahabat. Sahabat tidak pernah menghakimi. Sahabat itu selalu mengingatkan dan sangat dekat. Saudara, mari kita belajar dan meneladani tokoh perjanjian lama yang sangat terkenal ini yang bernama Yusuf. Ketika ia membicarakan, menyatakan sebuah kebenaran, ternyata tidak dapat dimengerti oleh saudara-saudaranya, menjadikan ia harus dijual kepada orang Midian seharga 20 shikal. Bukankah hal ini sering terjadi dalam kehidupan kita? Ketika kebenaran itu kita nyatakan, orang-orang menolak kita. Tetapi disinilah kita berjalan dalam tuntunan Roh Kudus, sama seperti Yusuf yang memahami dirinya, melewati 2 ujian terberat dalam dirinya. Ujian yang disebut ujian pertama, yakni ujian mental ketika ia dijual. Kedua, ujian biologis ketika seorang istri dari tuannya mengajak tidur dirinya. 2 hal ini membuat dia menjadi sosok yang tidak tergoyahkan dan menjadi penasihat yang ajaib. Saudara yang terkasih, kita memiliki masa lalu, tetapi kita juga memiliki masa depan. Masa depan kita lebih berharga dari masa lalu kita. Mungkin di antara kita ada yang mengalami sama seperti Yusuf, tetapi ketika kita hidup dalam tuntunan Allah, kita mengerti sebagaimana Yusuf berkata bahwa apa yang direka-rekakan oleh saudaranya yang jahat akan dirinya, Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Hal yang buruk sekalipun, jika Tuhan berdaulat dalam diri seseorang, akan menjadi hal yang terbaik. Inilah manisnya hidup. Ketika kita berada dalam jalan kebenaran, ketika kita berada dalam tuntunan Roh Allah, kepahitan hidup itu menjadi sesuatu yang sangat manis di masa depan. Sehingga masa depan kita itu sangat berharga. Jangan berikan masa depan kita itu kepada si iblis yang mengambil kebahagiaan kita. Dosa kita telah dihapuskan.
Artinya penghalang kita untuk masa depan kita menyongsong kehidupan yang baik sudah dihancurkan dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Artinya apa? Kita bukan milik masa lalu kita, tetapi kita kini hidup di dalam Kristus yang memiliki masa depan yang baik. Rancangan yang Tuhan tentukan kepada kita adalah rancangan damai sejahtera. Untuk menemukan rancangan damai sejahtera itu, maka hiduplah sebagai orang yang tahan uji. Hasil itu tidak pernah berbohong ketika kita melakukan usaha-usaha yang maksimal. Tuhan Maha Tahu, Tuhan Maha Berdaulat, Tuhan Maha Kuasa. Tuhanlah yang berkuasa atas peradaban setiap yang bergerak di muka bumi ini. Jika Tuhan berkehendak, maka itu yang akan terjadi. Dan inilah yang menjadi penguat bagi kita, bahwa Tuhan itu telah memberikan kita kebijaksanaan untuk menjalani hidup ini. Tabahlah dalam segala penderitaan dan bertekunlah dalam doa, karena di dalam penderitaan itu kita menemukan sosok yang tekun, dan ketekunan itu akan membuat kita bagaikan barang yang berharga yang sudah teruji oleh waktu, sudah teruji oleh keadaan. Betapa bersyukurnya kita saudara jika kita menjadi orang-orang yang luar biasa karena kita tahan uji. Hidup saudara ditentukan oleh Tuhan, maka jangan pernah takut untuk bermimpi, karena masa depan kita itu telah ditentukan oleh Allah, bukan ditentukan oleh dunia ini. Si iblis akan memprovokasi kita, membuat kita menjadi sosok yang tidak mengerti masa depan. Tetapi saya berkata kepada saudara, yang tahu persis masa depan kita adalah Tuhan. Seburuk-buruknya masa lalu kita, kini dalam peristiwa yang kita dengarkan hari ini, Tuhan berdaulat atas diri saudara. Maka hiduplah di dalam Tuhan, maka lihat bagaimana Tuhan bekerja dalam diri saudara. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas anugerah-Mu yang menuntun kami hingga detik ini. Jadikan kami Tuhan menjadi pribadi yang tahan uji, bahwa hal yang buruk sekalipun akan menjadi hal yang terindah bagi kami jika kami berada dalam tuntunan-Mu. Pakailah kami Tuhan, orang yang lemah ini, menjadi alat-Mu. Biarkan kami Tuhan berjalan dalam tuntunan-Mu, sehingga melalui anugerah-Mu itu kami mengerti arti hidup ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau memampukan kami dalam segala usaha yang akan kami lakukan, sehingga dalam segala hal kami memuliakan nama-Mu. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.